sebelumnya masih seputar cairan, yaitu untuk komposisi elektrolit intraseluler dan ekstraseluler. Mengingat kembali untuk materi-materi tentang cairan tubuh. Cairan itu ada yang intraseluler, ada ekstraseluler, ada interstitial, dan cairan intravaskuler. Di mana masing-masing dari jenis cairan tersebut perbedaannya pada letaknya. Jadi kalau intraseluler dia di dalam sel, kalau ekstraseluler dia di luar sel. Kemudian juga yang untuk cairan ekstraseluler itu ada yang disebut dengan cairan interstitial, itu yang melindungi atau mengelilingi sel. Kemudian juga untuk yang cairan intravaskuler itu cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, dalam hal ini adalah plasma darah. Oke, nah jadi kalau tadi dibagi menjadi beberapa istilah yang mana berdasarkan dari tempatnya, kalau yang ini merupakan pembagian jenis dari cairan tersebut dari bahan yang terkandung di dalam cairannya. Nah, kalau berdasarkan hal tersebut dibagi menjadi cairan elektrolit dan cairan non-elektrolit. Kalau cairan elektrolit itu dijelaskan bahwa cairan elektrolit adalah zat yang terdisosiasi dalam cairan yang mana dibedakan menjadi ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Nah, terdisosiasi ini adalah jadi zat tersebut dia bisa bergabung dengan zat yang lain, kemudian bisa membentuk suatu kandungan yang baru yang mana bisa lebih sederhana dari jenis-jenis tersebut. Itu yang disebut dengan zat yang terdisosiasi. Nah, kemudian kalau di sini tadi elektrolit tadi ada yang positif kation dan yang negatif anion. Kalau yang kation atau yang positif utama dalam cairan ekstraseluler itu disebut dengan sodium atau Na+. Sedangkan untuk kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah potasium atau K+. Jadi kan kalau misalnya dalam suatu unsur kimia, kalau misalnya masih ingat pelajaran kimia yang dulu, jadi kan misalnya di sini Na jadi bisa bergabung dengan Cl, jadinya NaCl gitu. Jadi memang zat-zat yang yang merupakan elektrolit ini yang merupakan ion, baik itu ion positif dan ion negatif, itu mereka bisa bergabung atau mereka bisa bekerja sama untuk suatu unsur atau zat yang baru. Hasil dari penggabungan keduanya yang mana nanti kalau dalam sistem yang terjadi dalam tubuh itu dia memiliki fungsi, misalnya nanti bagian Na plus dan C-amin itu akan berperan dalam proses kontraksi otot, kemudian juga dalam proses-proses atau mekanisme sistem persarafan juga ada dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk yang anion, yang negatif itu anion utama dalam cairan ekstraseluler ada klorida atau C-amin dan bikarbonat HCO3-. Sedangkan untuk anion utama dalam cairan intraseluler adalah yang fosfat. Nah, berikut ini merupakan komposisi elektrolit ekstraseluler dan intraseluler yang ada dalam tubuh kita. Satuannya adalah mili ekuivalen per liter. Jadi kalau misalnya kandungan ion atau kandungan elektrolit yang di dalam tubuh kita itu di bawah dari ini atau di atas dari ini, itu akan nanti timbul gangguan pada tubuh, baik itu pada tubuh secara keseluruhan maupun dalam sistem. Oke, nah tadi elektrolit itu secara garis besar ada yang ion positif maupun yang negatif yang terlibat dalam kandungan di dalam tubuh. Kemudian untuk non-elektrolit, zat-zat yang termasuk dalam non-elektrolit contohnya glukosa,
protein, urea, kreatinin, bilirubin, dan lain-lain, yang mana zat-zat yang disebutkan di atas tadi, yang bukan elektrolit itu tidak terdisosiasi dalam cairan, dia tidak bisa dapat terjadi penguraian, tidak terjadi penggabungan dengan zat lain yang lebih sederhana. Jadi dia punya satuan sendiri, glukosa, urea, kreatinin, dan lain sebagainya. Jadi dia satu seperti itu. Sistem pengaturan cairan tubuh. Nah, di dalam tubuh itu dia pasti ada sistem yang mengatur bagaimana agar cairan tubuh itu tetap seimbang atau tetap konstan di dalamnya. Kalau nanti berlebihan, berarti nanti sistem tersebut dia bisa mengatur bagaimana caranya agar baik volume maupun kandungan di dalamnya itu lebih berkurang. Kalau misalnya kurang, sistem tersebut akan mengatur untuk menambah jumlah volume ataupun kandungan dari cairan tersebut. Contohnya, sistem tersebut ada dua, disebut dengan kendali osmolar dan kendali non osmolar. Yang mana untuk kendali osmolar, mekanisme kendali ini lebih dominan dan efektif dalam mengatur volume cairan ekstraseluler. Yang pertama dia ada sistem osmoreseptor hipotalamus hipofisis ADH, yaitu kalau sistem yang pertama ini osmoreseptor. Nah, osmoreseptor itu reseptor yang berfungsi untuk mendeteksi osmolaritas cairan ekstraseluler. Jadi reseptor yang ada di hipotalamus yang fungsinya untuk menerima rangsangan berupa atau berita bahwa ini sedang terjadi osmolaritas yang tinggi. Osmolaritas itu adalah suatu konsentrasi sudah berapa banyak sih molekul tersebut atau kandungan misalnya glukosa seberapa banyak glukosa yang ada di pembuluh darah atau yang berada di kandungan darah tersebut, seberapa banyak misalnya natrium yang ada di dalam kandungan cairan tersebut, seberapa banyak urea yang ada di kandungan urin misalnya gitu. Jadi kalau semakin banyak kandungan dari kandungan yang ada di dalam cairan tersebut, maka osmolaritasnya semakin tinggi. Semakin sedikit kandungan baik itu glukosa, urea, protein, dan sebagainya tadi itu di dalam cairan di dalam tubuh, maka itu osmolaritasnya semakin rendah. Contohnya aja itu kalau misalnya ada suatu cairan terus tuh yang dimasukkan 5 sendok makan gula pasir dan dibanding dengan misalnya 15 sendok makan gula pasir dengan larutan yang sama, maka kan kalau yang lebih sedikitnya itu dia lebih encer, kelihatannya. Namun kalau yang cairan yang lebih banyak kandungan gulanya itu kan dia lebih pekat, dia lebih tinggi konsentrasinya. Nah, itu juga sama halnya untuk mengilustrasikan bagaimana osmolaritas itu terjadi di dalam tubuh. Jadi misalnya nih contohnya, seseorang lagi nggak ngapain, kemudian untuk makan siang dia makan makanan cenderung manis, misalnya makan popcorn, makan cake, makan manisan, pokoknya hal-hal yang manis, sehingga kondisi atau kandungan glukosa itu tinggi di dalam darah, maka otomatis nanti osmoreseptornya itu akan menerima pesan bahwa ini kondisi glukosa yang ada di tubuh lagi tinggi nih, gitu kan. Jadi osmoreseptor yang ada di hipotalamus mendapatkan sinyal tersebut, kemudian setelah itu nanti sistem osmoreseptor hipotalamus hipofisis ADH penjelasan di sini. Itu dia akan memberikan suatu sinyal untuk mengeluarkan ADH. ADH itu adalah antidiuretik hormon yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi ADH ini, hormon ini
suatu zat yang fungsinya untuk mengantarkan pesan. Jadi kalau misalnya, oh ini kondisi glukose dalam darah itu tinggi, maka ADH dikeluarkan atau dilepaskan untuk ada nanti salah satunya contohnya yaitu kita diberikan rasa haus sehingga intake atau pemasukan cairan di dalam tubuh itu meningkat. Misalkan ini ya, kalau misalnya haus terus minumnya putih gitu, tapi kalau misalnya haus minumnya sirup ya sama lagi, padahal kondisi kandungan glukosa di dalam darah lagi tinggi, tapi ditambah dengan air sirup misalnya gitu kan, itu lebih tinggi lagi. Nah jadinya akan terus menerus haus gitu. Jadi bukannya nanti kandungan glukosa dalam darahnya itu menurun karena minum tadi, tapi malah meningkat karena yang dimasuk atau intake-nya itu berupa larutan atau berupa elektrolit lagi tadi seperti contohnya. Nah mungkin nanti si ADH akan menimbulkan sinyal lain, misalnya jadinya buang air kecilnya lebih sering, atau nanti ditambah dengan kondisi di luar yang panas, peningkatan cairan di dalam keringatnya lebih meningkat dan sebagainya. Jadi nanti itu adalah kerja dari ADH, si pengantar pesan dari hipotalamus ke organ tujuannya, yang mana nanti disuruh ngapain, disuruh meningkatkan disuruh menimbulkan rasa haus, atau disuruh menambah cairan dan lain sebagainya. Itu untuk yang osmoreseptor hipotalamus. Begitu. Yang kedua yaitu ada namanya RAAS atau Renin Angiotensin Aldosterone System. Jadi ini merupakan sistem juga. Kalau tadi yang bekerja atau yang bertanggung jawab di sistem pertama itu adalah osmoreseptor atau reseptor keseimbangan cairan yang ada di hipofisis, sehingga hipofisis mengeluarkan ADH, antidiuretik hormon. Kalau di sini dia yang bertanggung jawab atau yang sistem ini seringnya ada di ginjal. Jadi nanti mengeluarkan renin yang mana nanti akan mengubah hal tersebut menjadi angiotensin 1 maupun angiotensin 2, yang mana ini biasanya berperan dalam mengatur tekanan darah dan juga hipertensi. Jadi ekspresinya tadi yang NA ini dia akan akan mempengaruhi bagaimana tekanan darah dan hipertensi yang terjadi. Jadi ini sistem yang kedua, yang mana ini nanti penjelasan lebih lengkapnya saya sudah ada mengupload satu artikel di Open Learning. Jadi itu ada sekitar beberapa puluh lembar halaman, yang mana nanti silahkan dibaca kembali untuk yang bagian ini. Jadi bisa lebih paham bagaimana mekanismenya terjadi, kemudian juga apa saja yang terlibat dalam sistem ini dan sebagainya. Jadi intinya kedua, kendali osmolar ini dia mengatur cairan yang ada di ekstraseluler. Yang pertama dia melibatkan reseptor yang ada di otak, hipotalamus. Kemudian yang satunya itu merupakan melibatkan yang ada di sistemnya terjadi di ginjal, yang mana melibatkan renin dalam pengaturan cairan tubuhnya. Prinsipnya dua-duanya ini sama, dia dua-duanya sama-sama mengatur untuk keseimbangan cairan tubuh agar jumlah, volume, dan kandungannya itu konstan, tidak berlebihan, tidak terlalu kurang. Tidak berlebihan, tidak terlalu kurang. Kemudian banyak sistem yang terlibat. Kemudian juga ya itu yang osmolar. Kemudian yang kedua, kendali non osmolar. Kendali non osmolar ini dia contohnya ini terjadinya di organ jantung. Jadi lagi-lagi ada reseptor itu penerima rangsang yang letaknya di organ jantung, lebih tepatnya di dinding atrium jantung,
yang mana ini nanti dia apabila mendapatkan rangsangan atau pesan berupa yang bisa mengaktifkan reseptor stres, reseptor pada jantung, dia akan menyebabkan dilatasi jantung kiri. Jadi bila reseptor ini terangsang, maka akan timbul impuls. Impuls itu merupakan loncatan-loncatan listrik yang ada di sistem persarafan kita, yang mana itu nanti dia akan mengakibatkan hipotalamus itu tadi, dan hipofisis itu akan mensekresikan atau mengeluarkan ADH, antidiuretik hormon, yang hormon yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan tadi. Jadi balik lagi ke seperti yang sistem yang pertama, osmosis. Tapi ini organ yang terkandung itu jantung biasanya, kemudian juga reseptor stretch ini letaknya di jantung, kemudian reseptor refleksnya itu terjadi karena adanya rangsangan yang mengaktifkan reseptor itu. Setelah itu ya ADH teraktivasi, ADH ini tersekresi, kemudian dia bisa mengatur bagaimana mekanisme tubuh itu sehingga apakah nanti ada suatu mekanisme, ini tergantung dari ini ya, tergantung dari kondisinya seperti apa dan contoh aktivitasnya seperti apa. Nah, ini nanti apakah harus memfasilitasi pembuluh darah sehingga peredaran darahnya lebih lancar, apakah nanti juga ada hormon-hormon yang dikeluarkan atau neurotransmitter yang dikeluarkan sehingga cairan atau sehingga kondisi tersebut dapat langsung menjadikan cairan yang stabil gitu. Tapi semua ini balik ke belakang. Nah, semua ini merupakan mekanisme alami atau mekanisme yang terjadi pada tubuh manusia, yang mana apabila semua yang terlibat dalam proses ini dalam keadaan sehat. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kan kita tidak mempunyai indikator tubuh yang kita mau ngasih makan. Ayo, makasih. Oh, ini pisang goreng. Bagi suami. Kamu sudah selesai kan? Iya. Mau rebus juga boleh. Rebus juga boleh. Itu tadi. Menikmati kehidupan bertetangga. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oke, nah jadi itu pengaturan cairan tubuh ini sebenarnya alami, ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya diperlukan, bentar. Jadi kan tubuh kita itu tidak punya indikator atau tombol atau nyala lampu yang ini osmotitasnya lagi tinggi, ini tekanan darahnya lagi tinggi, kayak gitu tidak ada yang pasti gitu kan. Jadi kalau misalnya tubuh sudah mendeteksi ada suatu hal yang tidak seimbang di cairan tubuhnya, maka sistem ini akan otomatis terjadi gitu. Jadi akan otomatis menurunkan dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya memang kondisi tersebut tidak ditunjang organ tubuh yang sehat, atau misalnya jantungnya ada pembengkakan atau ada ada masalah di bagian ginjalnya dan sebagainya sehingga tidak dapat terjadi, maka baru diperlukan bantuan medis dari luar. Misalnya harus disuntik insulin, misalnya harus diberi obat untuk penurun tekanan darah dan sebagainya. Nah, jadi ini terjadi secara alami. Kalau misalnya ada yang
ada kondisi yang terjadi sehingga respon tubuh secara alamiah akan melakukan sistem-sistem atau dari seperti ini. Sama ini juga akan efek baroreseptor yang mana nanti dia ada hubungannya lagi dengan sekresi ADH, antibiotik hormon yang berfungsi untuk keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalau misalnya sekresi ADH meningkat, maka bila terjadi peningkatan tekanan darah, maka di hipotalamus dia akan menginhibisi. Inhibisi itu artinya kalau misalnya kemudian dari fasilitasi, jadi fasilitasi itu dia memfasilitasi, memberikan dorongan, memberikan supply, memberikan bantuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau menginhibisi itu kebalikannya, jadi membatasi. Kemudian akhirnya kalau tekanan darah meningkat, kemudian hipotalamus itu akan menstop atau mengurangi, memerintahkan hipofisis posterior untuk mengurangi sekresi atau pengeluaran dari ADH, sehingga diharapkan kalau misalnya penggunaan ADH itu berkurang, maka tekanan darahnya dia akan stabil seperti itu. Ini tadi sistem-sistem yang mengatur dalam keseimbangan cairan tubuh. Kalau ini distribusi pemasukan dan pengeluaran cairan tubuh. Di sini keseimbangan yang terjadi, keseimbangan cairan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan yang keluar. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa cara-cara cairan masuk itu ada yang dari makanan, minuman, dan itu. Kemudian untuk cairan yang keluar itu bisa dari pengeluaran buang air kecil, pengeluaran buang air besar, dari keringat, dari pernafasan, dan lain sebagainya. Hal tersebut itu sudah dilihat. Nah, karena tadi saya bilang, karena tubuh kita tidak memiliki suatu tanda yang nyata bahwa oh lewat ini sedang kekurangan cairan atau ini sedang kelebihan kandungan glukosa dalam tubuh dan sebagainya, maka itu bisa kita lihat atau bisa kita nilai dari tanda gejala yang dilakukan atau yang terlihat pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, baik itu dengan non-invasif maupun invasif. Caranya itu dengan beberapa parameter yang bisa dinilai. Yang pertama ada perubahan tingkat kesadaran, yang mana dilakukan penilaian GCS secara berkala. GCS itu glukoma scale atau skala yang dipakai untuk mengecek tingkat kesadaran seseorang. Jadi apakah seseorang tersebut sadar penuh, apakah sadar dengan gangguan kognitif, apakah tidak sadar, apakah koma, dan lain sebagainya. Jadi biasanya apabila seseorang tersebut sampai misalnya dehidrasi contohnya, nah itu kan sudah sampai dehidrasi yang memang benar-benar tinggi, benar-benar level yang berat kayak gitu ya untuk dehidrasinya, maka bisa sampai mengganggu tingkat kesadaran dari seseorang gitu. Kemudian pasti kita ngecek tekanan darahnya dan denyut nadinya, apakah normal atau tidak. Tekanan darahnya tinggi atau cenderung rendah, kemudian denyut nadinya itu dia misalnya melambat dan cenderung melemah gitu. Itu kondisi-kondisi yang bisa dilihat atau dinilai terhadap kondisi cairan tubuh, apakah terlalu berlebihan ataukah kurang gitu. Kemudian selanjutnya perubahan kimia darah dari pemeriksaan laboratorium, apakah nanti contohnya hemoglobinnya berkurang ataukah nanti sel darah merahnya terpengaruh dan lain sebagainya. Jadi memang ada hasil laboratorium yang tidak normal yang menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian perubahan yang terjadi di bagian-bagian perifer, yang bagian-bagian ujung, misalnya ada perubahan warna pada ujung kuku, ujung jari, dan sebagainya, yang mempengaruhi terhadap apakah ada permasalahan pada keseimbangan cairan tubuh. Kemudian juga produksi urinnya bermasalah, atau produksi urinnya bisa kita lihat apakah normal atau tidak. Setidaknya yang normal itu diusahakan untuk produksi urin paling sedikit 0,5 ml per kilogram dalam badan per jam.
Itu sesuai dengan berat badan, seperti yang dicek, kemudian kita bisa tahu apakah urinnya itu sesuai atau tidak untuk produksinya. Selanjutnya, akhirnya setelah kita tahu bahwa ada beberapa tipe dari cairan, kemudian ada beberapa sistem yang mengaturnya, kemudian ada beberapa cara bagaimana penilaiannya. Yang selanjutnya ada gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi kalau misalnya terjadi kelebihan atau kekurangan elektrolit di dalam tubuh yang ditandai dengan beberapa jenis dan nama-nama penyakitnya ini juga berbeda-beda sesuai dengan kandungan elektrolit apa yang kurang atau berlebihan dalam darah kita, maka bisa menyebabkan beberapa permasalahan di sistem, baik itu dari sistem peredaran darah, sistem urinaria dan sebagainya, dikarenakan kandungan dari elektrolit tubuh yang tidak seimbang. Seperti itu. Contoh yang pertama disebut dengan hiponatremia. Nah, hiponatremia ini adalah apabila kadar natrium plasma di bawah 130 mili ekuivalen per liter. Jika kadar kurang dari 118 mg per liter, maka akan timbul gejala kejang, koma, dan sebagainya. Jadi terlalu rendah kondisi atau terlalu rendah kadar natrium di dalam tubuh itu bisa menyebabkan beberapa gangguan. Ini sampai nanti bisa menimbulkan gejala kejang, koma, dan sebagainya. Di sini ada degradasi hipotremia atau kelompok-kelompok atau klasifikasi, baik itu nanti dia maksudnya ringan, sedang, dan berat, tergantung dari gejala, tanda dan gejala yang dialami. Dari yang paling ringan dengan kandungan natrium hanya dari 105 sampai 119, tanda dan gejalanya dimulai dari haus, kemudian sampai mukosa kering, kemudian sedang dan berat, sampai nanti dia tingkat kesadarannya menghilang dan juga sampai koma. Jadi seperti itu. Kalau ada hipo berarti ada hiper. Jadi hiper itu berlebihan kadar natriumnya. Jadi nanti untuk hipernatremia ini akan timbul gejala berupa perubahan mental, letargi, kejang, koma, dan lemah. Jadi biasanya memang populasi yang sering terjadi itu kalau tidak di anak-anak, kemudian yang masa tubuh kembangnya masih tinggi, maka ini bisa terjadi pada orang-orang yang memang mengalami gangguan mental ataupun lingkungan yang tidak mendukung untuk mengatur kadar ini. Jadi misalnya gini, kenapa dia bisa gejalanya timbul berupa perubahan mental dan sebagainya, karena misalnya terjadi pada anak usia balita misalnya kayak gitu. Mereka kan masih memerlukan pertumbuhan dan perkembangan yang jauh, jadi untuk otaknya juga belum tumbuh sempurna, untuk fisiknya juga belum tumbuh sempurna dan sebagainya, sehingga kalau misalnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya tersebut ada kadar-kadar dari elektrolit yang ada, bukan hanya ini ya sebenarnya, tapi ini contohnya, bukan hanya kadar elektrolit tapi banyak sekali faktor lainnya, tapi ini contohnya misalnya terlalu tinggi kadar natriumnya sehingga akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan dari si bayi tersebut, maka atau si anak tersebut, maka dikhawatirkan nanti pada saat menginjak masa remaja atau pada dewasanya itu akan mengalami sedikit gangguan mental. Maksudnya gangguan mentalnya itu mungkin nanti kognitifnya yang bermasalah, retardasi mental, atau nanti dia ada sistem dari tubuhnya yang tidak bisa bekerja sesuai dengan fungsinya dan sebagainya. Ini cuma gambaran secara umum seperti itu. Kemudian hipernatremi dapat disebabkan oleh kehilangan cairan, itu seperti diare, muntah, diuresis, dan keringat berlebihan, asupan air kurang, kemudian asupan natrium yang berlebihan. Kemudian hipokalemia ini merupakan kondisi kadar kalium kurang dari 3,5. Ini biasanya
biasanya menyerang beberapa kondisi otot, bisa lemah, lemas, kemudian juga ada gangguan dari irama jantung. Ini biasanya bisa dilakukan pemberian makanan yang kaya dengan kalium, kayak buah-buahan, pisang, kemudian ikan, sayur-sayuran, dan kaldu hewani, yang mana ya biasanya itu untuk yang ininya. Tapi kalau yang di bawahnya itu biasanya untuk keperawatan atau keperawatan atau kedokteran yang memang langsung bisa memberikan intervensi pada kondisi-kondisi kadar kalium yang kurang dari 3,5 ini atau disebut hipokaleminya. Kalau kita paling bisa bantu edukasi berupa pemberian nutrisi yang cukup, kemudian juga bergerak aktif, tetap bergerak aktif, dan lain sebagainya. Selain hipo ada hiper yang tadi kurang ini lebih dari 5. Ini terjadi karena mungkin ada ketidaknormalan fungsi dari ginjal, atau ada mengkonsumsi obat yang membatasi ekskresi kalium. Di sini nanti tanda dan gejalanya bisa berupa melibatkan susunan saraf pusat, baik itu parestesia, kelainan otot, dan sistem kardiovaskuler. Hipokalsemia ini biasanya kondisi kalsium yang terikat dalam albumin. Ini biasanya jadi pada pasien dengan hipoalbuminemia. Ini disebabkan karena adanya defisit vitamin D yang pastinya yang sering terjadi. Kemudian ada beberapa gejalanya yang terjadi, dan biasanya sampai ke kondisi kejang dan henti jantung. Oke. Nah, jadi ini tadi beberapa hal yang informasi atau materi-materi tentang keseimbangan cairan dalam tubuh atau komposisi elektrolit dari intraseluler dan ekstraseluler, dari letak perbedaannya, kemudian tadi sistemnya, kemudian gangguannya, kemudian bagaimana penilaian distribusinya, dan sebagainya untuk pertemuan pada hari ini. Oke, ini ada beberapa materi artikel dan juga ada beberapa video tambahan tentang cairan intraseluler dan ekstraseluler yang ada di upcoming. Jadi nanti habis ini jangan khawatir, teman-teman tetap bisa mendapatkan tambahan materi dari penjelasan yang sudah disiapkan. Untuk itu sampai di sini, silahkan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Apa ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Ibu, saya izin bertanya. Silakan, Irviana. Ya, terkait tadi materi yang sudah disampaikan, Bu, izin bertanya mengenai perbedaan kendali osmolar dan kendali non-osmolar itu terletak di bagian mananya ya, Bu? Saya kurang paham. Oke. Iya, dulu ya. Jadi kendali osmolar dan kendali non osmolar. Nah, kalau misalnya kendali osmolar ini kan berarti tadi balik ke penjelasan dari osmolaritas. Jadi ini akan tergantung dari bagaimana kondisi cairan yang ada di tubuh tersebut. Jadi apakah osmolaritasnya sedang tinggi atau osmolaritasnya sedang rendah atau bagaimana. Jadi osmolaritas tadi
ke apa namanya, seberapa banyak molekul yang dilarutkan dalam cairan tersebut. Jadi semakin banyak zat yang dilarutkan dalam cairan, semakin tinggi osmolaritasnya. Contohnya kondisi glukosa yang tinggi di dalam tubuh itu bisa memacu terjadinya atau munculnya kendali osmolar. Itu yang pertama. Kalau kendali osmolar ya tidak ada hubungannya dengan kelarutan yang ada. Jadi itu bisa terjadi karena ada si reseptor-reseptor yang terjadi reseptor yang ada di bagian tubuh, misalnya tadi stretch reseptor yang ada di jantung, itu dia teraktivasi dalam kondisi-kondisi bukan hanya karena cairan ekstraseluler saja, tapi mungkin sistem tubuh secara keseluruhan. Contohnya tadi misalnya yang ada di arterium jantung. Kemudian kalau yang baroreseptor juga sama, itu tidak murni terjadi karena adanya konsentrasi larutannya atau osmolaritasnya tinggi, sehingga refleksnya itu bisa memicu si refleks yang kendali dalam osmolar ini bisa terjadi memicu apa itu pribumi. Si Khadijah, silakan. Jadi kan di PPT materi tadi itu di bagian terakhir ada membahas tentang risiko gangguan elektrolit ya Bu, yang kayak gitu ya. Resiko